Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, selamat pagi semuanya. Adik-adik, ibu-ibu, mama-mama nih ya, yang sekarang sedang nyaksiin IG live-nya kita dari Yayasan Kanker Anak Indonesia. Dan dengan saya perkenalkan diri dulu kali ya. Saya Dr. Rafita Astri. Sekarang saya praktek sebagai dokter gigi di salah satu rumah sakit di Jagakarsa, Rumah Sakit Zahira. Nah, kita langsung aja ya. Hari ini kita sesuai dengan judulnya IG kita hari ini, yaitu menjaga kesehatan gigi dan mulut pada masa pandemi. Ya, masa pandemi apa sih? Masa wabah. Sekarang kita tahu kan ya, wabah virus corona. Nah, ternyata dengan adanya wabah ini berdampak juga loh dengan kesehatan gigi dan mulut kita semua gitu. Kenapa sih kok bisa berdampak? Ya iya, kita bisa berdampak gitu karena dengan banyaknya kita di rumah gitu, bukan berarti kalau kita jalan-jalan ini ya, sekarang kan kita memang membatasi diri untuk keluar rumah, membatasi diri untuk berkumpul gitu kan. Termasuk juga mungkin bagi adik-adik, mama-mama nih yang takut ke dokter. Nah, itu juga kan salah satu masalah ya pada masa pandemi ini. Nah, saat ini aku akan memberikan beberapa tips deh gitu ya. Salah satu kunci lah gitu, gimana supaya walaupun ada wabah kita tetap sehat, terus tetap stamina imun kita tetap baik gitu kan, terutama masalah mulut dan gigi. Kenapa sih mulut dan gigi itu penting banget gitu kan ya, harus dijaga gitu kesehatannya. Kan sekarang orang kebanyakan imun, minum vitamin ini ya, penting karena pertama kali makanan untuk masuk ke dalam tubuh kita itu lewat mana sih? Kan lewat mulut ya. Nah, jadi kalau nih mulutnya aja udah nggak sehat, ya kan, banyak bakteri, banyak lubang, gusi berdarah. Nah, itu kan banyak bakteri ya. Nanti akan ikut masuk berserta dengan makanan yang kita makan. Nah, walaupun kita banyak minum vitamin ini segala macam, dan itu juga tidak efektif. Nah, jadi Bu Dokter minta kita semua yuk jaga kesehatan gigi dan mulutnya mulai dari sekarang. Caranya gimana? Satu, yang paling penting, sikat gigi. Nah, ini sikat gigi nih. Siapa nih yang malas sikat gigi? Biasanya bangun tidur, cuci muka, langsung belajar online ya. Ada nih, pasti ada gitu ya. Atau sikat gigi habis makan, atau sikat giginya pas mandi, atau sikat giginya kalau inget aja, atau sikat giginya sehari sekali, sehari 5 kali boleh. Nah, sekarang yang bener nih, sikat gigi itu kapan sih dan bagaimana sih caranya? Nah, sikat gigi yang bener nih pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur gitu. Kok setelah sarapan sih baru sikat gigi, Bu Dokter? Ya iya, setelah sarapan, karena kan malam kita udah sikat gigi nih, gigi kita bersih, terus kita bobo, ibaratnya kumannya nggak ada, bangun tidur cukup kumur-kumur, terus sarapan deh gitu, baru makan. Setelah makan kan banyak nih sisa-sisa makanan. Nah, sisa makanan itulah yang akan kita bersihkan, karena kalau sisa makanan itu nggak kita bersihin, dia akan nempel nih di gigi, nempel, lama-lama berinteraksi dengan air liur, dengan pH mulut. Nah, sisa-sisa makanan ini dengan bakteri dia akan menggerogoti gigi nih pelan-pelan, dikit. Terus nanti sarapan nggak sikat gigi, makan siang nggak sikat gigi lagi, sore nggak sikat gigi, malam baru sikat gigi. Kan masih banyak tuh makanan beberapa kali makan tuh nggak sikat gigi, nempel gitu. Nah, jadi mulai sekarang waktu sikat giginya dirubah yuk, malam mau tidur sama pagi setelah sarapan. Kayak judul lagu dulu ya, bangun tidurku terus mandi,
tidak lupa menyikat gigi. Boleh, kalau bangun tidur mau sikat gigi boleh. Tapi habis makan juga harus sikat gigi. Oke. Kemudian yang kedua apa sih? Setelah sikat gigi udah bener, terus ngapain lagi ayo? Nah, cara sikat giginya gimana sih? Cara sikat gigi yang baik dan bener gitu. Ada yang sikat gigi diputer-puter, ada yang sikat gigi naik turun gitu, ada juga sikat gigi yang wah digosok gini segala macem gitu. Nah, sekarang Bu Dokter kasih tahu ya cara menyikat gigi yang baik dan benar. Nanti adik-adik boleh ikutin sama mama-mama nih, bisa ajarin dede-dede anak-anaknya di rumah gitu. Gini loh dek, yang benar gitu. Nih, pertama pilih sikat gigi dulu yang benar. Sekarang memang banyak sikat gigi macam-macam ya, yang zigzag, yang inilah, yang itu gitu. Cuma usahakan kita kalau sikat gigi nggak usah yang macam-macam lah. Bulu sikatnya rata, kalau bisa di atasnya nih yang halus. Kenapa sih kok yang halus sih Bu Dokter gitu? Ya yang halus karena nanti kan ini akan kena gusi juga ya. Jadi kalau ininya aja udah kasar, kalau kita sikat gusi, ntar gusinya berdarah lagi, ya kan? Nanti kalau berdarah, infeksi, jadi penyakit gusi. Panjang ceritanya. Jadi cari aja sikat gigi yang rata, bulu sikatnya halus. Nih kan ada nih, kalau ini bulu sikat yang ini nih halus nih. Nah, udah. Kemudian kita pilih pasta gigi, ya kan? Nah, pasta gigi yang seperti apa sih yang baik, yang bisa kita gunakan? Semua pasta gigi kalau menurut saya baik, as long as dia mengandung fluor, ya. Pasta giginya mengandung fluor. Tetapi memang kalau untuk adik-adik yang balita ya, yang kecil, usahakan cari sikat gigi yang tidak ada deterjennya. Jadi ibu bisa baca ya nanti kalau di pasta gigi itu semua pasta gigi mengandung deterjen. Karena kenapa mengandung deterjen? Karena dia kan membersihkan ya, sedikit mengandung deterjen, maka dia berbusa gitu. Nah nanti kalau untuk yang ibu yang masih punya balita nih ya, cari aja di supermarket banyak kok pasta gigi yang ada deterjennya. Jadi dia tidak berbusa kalau pakai disikat giginya gitu ya. Pokoknya pasta gigi apa aja yang mengandung fluor, yang ada fluornya. Ya mau ada yang rasa mint, rasa apa, pokoknya mengandung fluor. Yang penting itu. Untuk apa fluor? Yaitu nanti fungsinya dia untuk melapisi gigi yang pada saat kita sikat itu dia melapisi gigi sehingga dia lebih tahan terhadap bakteri ataupun karies gigi gitu. Oke. Aku liatin pakai gambar gini dulu aja kali ya. Nah, nanti kalau yang adik-adik di rumah kalau udah lihat ini ya, gimana cara sikat gigi nanti aku peragain pakai model. Ya, oke. Pertama, kita sikat gigi bagian depan dulu ya. Kalau di sini sikat giginya kan begini ya, turun gini boleh, naik gini yang bawah boleh. Tetapi kalau Bu Dokter saranin kalau bagian atas kita sikat gigi biasa aja, pelan-pelan kanan kiri. Tetapi yang membedakan sikat giginya ini 45 derajat mengarah ke gusi. Pakai model aja deh ya, biar enak sekalian jadinya Bu Dokter jelasin. Nih, Bu Dokter punya model gigi nih ya, gede banget nih giginya, bagus lagi, rapi, putih, habis di bleaching. Oke, ini sikat giginya, ini gigi kita perumpamaannya. Pertama-tama kita sikat, ini 45 derajat begini, pelan-pelan aja ya, nggak usah wah. Ada ya pasien Bu Dokter tuh, dok, saya tuh kalau sikat gigi, kalau nggak kenceng sampai berdarah kayaknya nggak mantep dok. Waduh, iya mantep tapi nanti gusinya wah iritasi semua, naik semua gitu kan, kasihan juga. Nggak usah kenceng-kenceng, pelan-pelan aja, dinikmatin ya kan, sambil nyanyi-nyanyi, sambil dengerin lagu. Pokoknya sikat gigi harus have fun ya. Sama nih ya, disikat 45 derajat. Terus giginya juga disikat terus begini. Bagian bawah juga miring 45 derajat begini.
giginya juga begini, ini bagian depan. Terus sebelah sini juga nggak? Iya dong, sebelah sini juga, sebelah dalam 45 derajat begini. Sebelah sini juga miring ya, 45 derajat mengarah gusi, begini juga. Atas juga kita sikat, iya, sebelah kanan juga. Oke, semua sudah, bagian depan sudah. Dalam disikat nggak sih Bu Dokter? Ya ayo dong, makanan banyak loh di sini. Caranya gimana? Ini kita tarik begini. Oke, dalam juga begini. Oke, yang sini disikat permukaannya, karena di sini biasanya banyak makanan nempel ya, apalagi yang adik-adik yang kalau misalnya sambil belajar makan coklat ya kan, dibersihin deh. Tuh, ini akan insya Allah pasti akan keangkat. Oke, selesai deh sikat giginya. Kemudian jangan lupa lidah kita juga harus disikat. Loh, kok disikat sih Bu Dokter? Lidah kok pakai disikat gitu? Iya, karena biasanya tuh jamur suka ada di lidah kita. Jadi jangan lupa lidahnya pun dijulurkan terus disikat pelan-pelan. Jangan digosok kuat-kuat ya, nanti berdarah. Jadi semua kita melakukan sikat gigi itu semuanya pelan-pelan aja selama waktunya tepat. Habis makan pasti nggak akan ada sisa makanan yang akan menempel gitu. Ya, kemudian kumur-kumur selesai. Nanti ada lagi, boleh nggak sih habis sikat gigi kita pakai obat kumur gitu? Boleh aja pakai obat kumur, tetapi ya kalau obat kumur itu kan memang pemakaian nggak boleh jangka panjang ya, pemakaiannya hanya kasus-kasus tertentu, misalnya memang ada sariawan atau memang ada peradangan pada gusi, biasanya kita boleh deh pakai ini ya, pakai apa, obat kumur gitu, tetapi memang tidak dianjurkan setiap sikat gigi obat kumur, tidak gitu. Cukup air putih bersih dah seger deh gitu ya. Nanti selesai acara ini cobain deh yang Bu Dokter peragain. Aduh enak banget deh pokoknya sikat gigi, dinikmati ya sambil dengerin lagu. Oke, sekarang yang kedua, waktu sikat gigi udah, sikat giginya udah, apalagi sih Bu Dokter gitu kan ya buat kita menjaga kesehatan gigi. Ada satu lagi, yang ketiga, yaitu mengurangi dan menghindari makanan yang asam, terlalu asam, manis, lengket gitu kan. Kenapa kok harus dihindari gitu kan? Sebenarnya bukan melarang ya, tapi mengurangi. Misalnya makan coklat, juga kadang-kadang kan saya dapat pasien-pasien kecil gitu kan, Bu Dokter boleh nggak sih saya makan coklat gitu kan? Saya sama mama saya nggak boleh makan coklat. Oh boleh, kalau mau Bu Dokter boleh makan coklat, boleh banget. Apalagi kalau coklatnya bagi-bagi sama Bu Dokter. Seneng banget Bu Dokter. Tapi, nah ada tapinya nih, abis makan coklat harus sikat gigi gitu. Jadi boleh kita makan makanan manis, boleh kita nyemil pada saat waktu nonton TV, apalagi sekarang kan ibu-ibu mungkin mengalami ya, anak-anaknya belajar secara daring, pasti menyiapkan makanan, menyiapkan minuman untuk anak-anaknya sambil belajar kan, untuk menyemangati mereka belajar gitu kan ya. Boleh silakan, tetapi selesai belajar, selesai daring, ayo sikat gigi gitu. Begitu juga di sekolah, di beberapa sekolah juga kalau misalnya saya bersama teman-teman suka mengadakan penyuluhan, saya selalu berpesan di sekolah, usahakan adik-adik tuh punya sikat gigi sendiri, pasta gigi dan gelas. Jadi pada saat adik-adik keluar main nih, apa sih, istirahat ya, istirahat makan gitu kan, selesai makan, selesai minum, sikat gigi. Ya, simpen lagi tuh sikat gigi, pasta gigi di sekolah. Jadi di sekolah punya nih sikat gigi sendiri, pasta gigi sendiri gitu. Nggak minjem-minjem, nggak boleh dipinjem-pinjem ya. Jadi apalagi masa-masa pandemi gini ya, sikat gigi hanya boleh untuk diri kita sendiri. Biarpun sama papa, mama, adik, kakak, nggak boleh ditukar-tukar, nggak boleh dipinjem-pinjem ya. Sikat gigimu, sikat gigimu, sikat gigiku, sikat gigiku ya. Jadi satu orang punya satu. Dan jangan lupa 3 bulan sekali sikat giginya diganti loh ya.
jangan sampai jeber-jeber gitu. Ada kan sikat gigi udah jeber gitu. Wah, makin jeber makin asik dok sikat gigi lah. Dari mana asiknya ya? Maksudnya kan tidak mengenai sasaran kan? Kan yang kita cari kan yang sikat halus, lurus. Lah kalau jeber-jeber ya kena kan gusinya ya. Jadi jangan 3 bulan sekali ya. Bolehlah 4 bulan sekali boleh deh diganti gitu. Oke. Terus sudah mengurangi makanan yang asem, yang manis gitu kan. Karena kalau misalnya sekarang juga kalau adik-adik lupa, misalnya belajar nih terus lupa, oh ya belum sikat gigi, ayo dijadikan suatu kebiasaan. Memang pertamanya pasti berat banget deh, maksudnya abis makan sikat gigi itu pasti berat banget. Tapi kalau misalnya udah kita lakuin 3 hari, 4 hari gitu, kita nggak melakukan, pasti ada sesuatu yang hilang gitu. Iya ya, belum sikat gigi gitu. Misalnya habis belajar mau tidur siang gitu, aku belum sikat gigi mah, ayo kita sikat gigi. Gitu juga buat ibu-ibu, mama-mama gitu kan ya, yang kerja gitu, yang sekarang sudah mulai masuk kerja gitu di kantor, jangan lupa ya siapin sikat gigi, pasta gigi sendiri. Jadi selesai makan monggo sikat gigi, karena kan biasanya selesai makan siang itu jam 1:30, 2 kan kerja lagi tuh, sibuk sendiri kan. Nah selesai jam 5 minum teh, minum kopi gitu kan, wah udah lancar. Tuh kalau nggak dibersihin, nah nanti ngilu giginya atau enggak gusinya juga tiba-tiba berdarah, ya bisa aja gitu kan. Oke. Nah, terus apalagi nih selain udah sikat gigi, udah menghindari makanan manis, asem, apalagi sih yang kurang gitu kan? Satu lagi, makanan kita juga harus memberikan untuk tubuh kita asupan atau nutrisi makanan yang baik, yang ada hubungannya sama gigi gitu. Jadi kalau makan sekarang kan orang makan pokoknya untuk memperbaiki daya tahan tubuh kita supaya bagus ya kan. Wah, semua dimakan. Oke, mulai sekarang nih, ayo ikutin salah satu makanan yang juga berfungsi untuk nutrisi, yang berfungsi juga untuk gigi dan kesehatan mulut gitu. Apa sih dokter makanan yang atau nutrisi yang untuk gigi gitu? Oh, banyak banget gitu. Yang pertama nih, dan udah Bu Dokter yakin deh nih adik-adik di rumah semuanya pasti minum deh susu, ya kan? Semua pasti minum, harus minum susu. Ini sangat membantu sekali untuk pertumbuhan gigi kita. Apalagi kita minum susu kan dari lahir ya, dari ASI, di ASI ibu juga ada, kemudian juga minum susu dari bayi. Nah, kalau bisa jangan ditinggalkan untuk tidak minum susu, karena di dalam susu itu ada kalsium yang akan membantu untuk bentuk ketahanan dari gigi gitu. Jadi giginya dengan kalsium itu lebih kuat untuk karies gitu. Minum susu yang balik lagi kalau bisa ya gulanya juga nggak usah banyak-banyak, karena sekarang tuh ya kalau aku lihat susu tuh kadang-kadang manis banget ya, terlalu manis kalau menurut saya. Tapi ya kembali lagi, nggak apa-apa manis, tapi ya itu selesai minum susu apa coba? Sikat gigi. Ya boleh sikat gigi, tapi ada lagi kalau kepepet nih gitu kan, wah nggak mau sikat gigi ini gitu, wah gimana? Cukup kumur-kumur air putih ya, paling nggak penetralisir. Jadi selesai makan ini ya kumur-kumur air putih. Kan nggak mungkin juga ya di restoran gitu kan ya numpang gitu sikat gigi, heboh deh ya, antrian banyak ya. Cukup air putih. Adik-adik juga kalau pagi minum susu gitu kan, mau berangkat sekolah minum susu, kemudian minum air putih. Terus adiknya yang balita habis minum dot jangan lupa, sekarang susunya manis banget soalnya ya, habis dikasih dot susu kemudian masuk dot air putih. Gunanya untuk apa? Untuk membersihkan areal mulut kita, gigi, gusi ternetralisir dengan air putih. Kita berharap supaya dengan adanya air putih itu membersihkan sisa-sisa makanan, sisa-sisa gula gitu, jadi dia nggak nempel nih di giginya gitu. Oke.
Terus apa lagi ya selain susu, kira-kira makanan apa nih gitu? Buah-buahan, ya nggak sih, buah-buahan, sayuran nih. Aduh, saya tahu deh, mama-mama pasti, aduh dokter, anak saya tuh kalau makan buah milih. Kalau ada sop mungkin sayurnya dipinggirin nih, makan dagingnya. Ya, nih ya, mulai sekarang nih semuanya coba deh pada makan buah. Ya, buah, sayur, buah apa sih yang harus kita makan? Banyak. Nih, salah satunya. Nah, buah ya, buah jeruk. Kok jeruk sih? Saya rasa semuanya senang jeruk deh. Jeruk ini mengandung vitamin C yang sangat bagus ya. Vitamin C-nya sangat tinggi. Kenapa? Karena vitamin C itu pertama hari gini untuk meningkatkan daya tahan tubuh udah pasti. Kalau hubungan gigi vitamin C apa sih? Ya untuk supaya gusinya bagus, sehat. Jadi kalau misalnya ada peradangan gusi karena plak tadi ya, sisa-sisa makanan menumpuk, dengan asupan vitamin C dia bisa memperbaiki gitu kan. Atau misalnya sariawan gitu kan, penyakit-penyakit mulut, dengan adanya vitamin C bisa mempercepat penyembuhan. Jadi salah satu buah yang sangat baik yaitu buah jeruk. Dan kemudian yang berhubungan dengan gigi, buah apa lagi? Bengkuang. Jadi buah-buahan yang renyah ya, bengkuang, apel, pir gitu ya. Nah, kenapa kok termasuk ini yang renyah termasuk bagus untuk gigi? Bagus. Jadi kalau kayak bengkuang itu dia bisa membersihkan gigi. Jadi kalau kita makan kan bengkuang digigit ya, jangan di jus ya. Kalau di jus tinggal disedot. Harus buah-buahan yang memang buah potong. Jadi kita gigit, proses mengunyah dari buah-buahan itu sendiri untuk membersihkan gigi gitu. Begitu juga apel, begitu juga buah pir gitu. Jadi buah-buahan yang renyah. Selain mengandung vitamin C juga bagus, dia juga untuk membersihkan gigi lebih baik gitu. Kalau buah-buahan yang agak lengket apa ya? Pepaya bagus nggak sih? Pepaya bagus, vitamin C-nya juga baik gitu. Tetapi kadang-kala kan pepaya itu karena dia teksturnya agak lembut ya, jadi kadang-kadang suka lengket kan di gigi kalau kita makan, ya kan? Nah, jadi kalau untuk giginya sendiri yaitu makan makanan yang renyah, ya, buah-buahan yang renyah, yaitu tadi bengkuang, apel, pir dan sejenisnya. Gitu. Terus apa lagi? Buah yang bisa membuat kesehatan gigi dan mulut baik nih kalau kita makan gitu kan tujuan utamanya kan memang kembali lagi ke tubuh kita, tetapi kita juga berfokus pada mulut juga kan. Gigi dan mulut seperti yang saya bilang nih, gerbang pintu utama makanan masuk ke dalam tubuh. Kalau ini sehat, insya Allah ke dalam tubuh semuanya sehat ya. Nah, udah buah. Terus tahu nggak sih kismis? Nah, kismis itu juga bagus untuk kesehatan gigi gitu. Kenapa sih kismis bagus? Karena kismis itu dia nggak ada pemanis buatan, ya. Jadi manisnya itu memang dari si buah itu yang dikeringkan. Kismis itu kan buah anggur ya. Buah anggur ya, dikeringin jadi krim. Ini yang buat ibu-ibu yang diet kayaknya pasti tahu deh, buah kismis biasanya ngambilnya kismis ya Bu ya. Oke, terus apa lagi? Sayur yang berdaun hijau. Sayur yang berdaun hijau apa sih? Ada brokoli, ya kan? Terus apa lagi? Misalnya wortel, ya kan? Itu pasti yang hijau yang bisa membantu untuk kesehatan gusi gitu. Seledri juga bagus loh. Seledri itu kalau digigit ya, pokoknya jangan di jus deh kalau untuk gigi. Hubungnya kita menggigit, terutama kalau misalnya untuk adik-adik yang balita ya, itu kalau wortel yang dikukus, nah dikasih gigit-gigit daripada gigit-gigit mainan karet-karet itu ya, mending gigit-gigit sayur ya. Itu juga dibikin kecil-kecil, kalau giginya udah mulai tumbuh itu juga merangsang pertumbuhan gigi buat adik-adik. Jadi giginya yang tadinya cuma sedikit
gitu. Karena semakin sering dipakai untuk mengunyah, dia akan merangsang untuk pertumbuhan gigi gitu. Terus kemudian satu lagi bisa juga permen karet tanpa gula. Kok permen karet kok bisa bagus buat gigi ya? Bingung ya? Permen karet tanpa gula bagus buat gigi ya. Bagusnya apa sih Bu Dokter? Satu, dia bisa untuk membersihkan gigi juga ya. Tapi yang sugar free ya kalau bisa, jadi untuk membersihkan gigi. Udah gitu dia kayak senam mulut ya. Jadi otot-otot mulut gitu kan. Nah, jadi merangsang otot-otot mulut juga untuk dipergunakan semuanya. Kemudian biasanya tuh ada kalau pasien saya yang umur 12 tahun, 13 tahun tuh giginya kan masih ada yang belum tumbuh tuh, gigi geraham di belakang. Biasanya saya suka nyaranin mereka ini pakai permen karet itu tadi. Sering-sering punya permen karet ya gitu. Kok permen karet Bu Dokter? Ya itu untuk merangsang, mempercepat pertumbuhan giginya gitu. Tapi cari yang sugar free. Tetap ya, habis makan permen karet selesai dibuang tempat sampah, kumur-kumur air putih ya, jangan lupa tuh. Oke, buah udah, jeruk udah, susu udah, apalagi sih gitu. Ada lagi nih yogurt. Nah, udah suka yogurt. Kalau sekarang sih saya yakin semua mama-mama di rumah pasti kalau bikin salad buah tuh buat anak-anaknya kan, wah buah-buahannya udah bagus ya kan, ditambah sama yogurt itu bagus banget untuk kesehatan mulut. Karena juga kembali lagi dia kan asalnya dari susu ya, kalsiumnya kan juga tinggi dan bagus untuk pertumbuhan kesehatan gigi gitu. Di sini ada nggak ya yang nggak suka susu? Ada ya. Kalau nggak suka susu jadi gimana ya Bu Dokter? Ya kalau nggak suka susu ya makan buah. Ya kan, jadi tetap, tapi Bu Dokter tetap buat adik-adik tetap kalau bisa minum susu karena untuk pertumbuhan tulang gigi, tulang badan biar badannya tinggi, kuat gitu ya. Jadi usahakan sedikit-sedikit coba minum susu. Kalau nggak suka susu ya yogurt boleh gitu. Pokoknya minuman yang kalsiumnya tinggi. Oke, terus telur gimana telur? Ayo, kalau telur boleh nggak sih Bu Dokter gitu? Telur juga bagus. Kenapa kok telur ada apa sih hubungannya sama gigi gitu kan ya? Ya, kalau telur itu kan dia ada vitamin D. Vitamin D itu kan membantu penyerapan untuk kalsium. Nah, jadi makan telur pun kita diperlukan. Jadi kalau bisa ya sehari sekali makan telur gitu, telurnya telur ayam kampung ya, atau sekarang udah ada telur prebiotik juga ada gitu sehari sekali. Kalau misalnya mami nih yang aduh dokter kolesterol deh, telur kolesterol gitu kan, ya udah kuningnya nggak usah dimakan, makan putihnya karena memang telur itu baik untuk kesehatan tubuh kita dan juga untuk membantu penyerapan dari kalsium yang sebenarnya kita butuhkan. Kalsium itu ya untuk pertumbuhan tulang gigi ya. Tulang-tulangan ya, gigi termasuk tulang-tulangan. Oke. Tadi udah ya, inget ya, jadi makan makanan yang nutrisi, yang bergizi, yang berhubungan dengan kesehatan gigi dan mulut gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanya langsung, nanti aku bisa jawab gitu. Oke. Tadi sikat gigi sudah, waktunya sikat gigi sudah, terus makanan apa yang harus kita makan sudah. Nah, terus apa lagi dong Bu Dokter gitu di masa pandemi ini? Kalau semua sudah kita lakukan, insya Allah gigi kita akan terhindar dari karies. Kalau gigi kita terhindar dari karies, kita akan nyaman, enak, nggak akan ngalamin yang namanya sakit gigi. Nah, tapi walaupun seperti itu ya adik-adik, mama di rumah gitu kan, tetap ya kita paling tidak 6 bulan sekali, paling tidak 1 tahun sekali tetap kita kontrol ke dokter gigi. Ngapain sih? Orang sakit gigi enggak, gigi kenapa juga enggak. Kok perlu sih ke dokter gigi? Iya perlu gitu. Karena gini, karena kan biasanya tuh kan
Kita tuh kalau ngaca tuh biasanya cuma lihat gigi depannya gitu kan, oh depannya aman nih, bagus, cakep gitu kan ya. Tapi kita nggak tahu di dalamnya, di antara gigi sama gigi apakah ada lubang, atau gigi yang geraham itu apakah ada lubang kecil-kecil gitu. Kadang-kadang kan gini, kadang-kadang kita suka minum es, aduh ngilu, cuma besoknya hilang, lupa deh gitu kan, atau nanti berapa hari ya. Itu yang perlu kita kontrolkan ke dokter gigi. Jadi kita konsultasi ke dokter gigi, dok ini nanti kan dokter gigi dengan alat-alatnya gitu kan, maksudnya yang tersedia akan memeriksa, oh ada lubang kecil nggak gitu, oh atau ada sakit gusi nggak, oh atau ada sisa makanan yang tersembunyi, yaitu plak sekarang apa ya namanya, karang gigi. Karang gigi. Kemudian buat bapak-bapak yang di rumah suka merokok, nah ini salah satu juga yang harus kita hindari, rokok ya. Merokok itu harus dihindari karena memang secara untuk kesehatan juga nggak baik, dan secara untuk gigi nikotinnya itu pasti akan ketinggalan di gigi, jadi giginya jadi hitam-hitam, coklat-coklat. Nah itu yang harus kita kontrolkan ke dokter gigi. Udah seberapa parah sih coklat-coklatnya di dalam mulut gitu. Nah di saat itulah nanti akan diberikan penjelasan oleh dokternya bahwa apakah perlu pembersihan karang gigi, scaling, atau pengobatan lebih lanjut gitu ya. Oke. Aku rasa semua udah ya, dari pemeriksaan tadi cara sikat gigi udah, waktu sikat gigi udah, terus makanan-makanan nutrisi yang mendukung untuk untuk kesehatan gigi sudah, kemudian makanan yang harus dihindari sudah, dan sampai kita kontrol ke dokter gigi. Nah ini ada juga nih pertanyaan ya, di masa pandemi begini nih ya kan semua pada takut nih, gimana ya dok, saya takut ke dokter gigi gitu kan, nanti takut ketularan lah virus atau apa, saya nggak tahu pembersihannya gimana. Saya kasih penjelasan sedikit ya gitu. Jadi memang kita nggak tahu masa pandemi ini sampai kapan dengan virus corona ini, sampai kapan, apakah tahun depan selesai atau tahun 2 tahun lagi, kita nggak tahu. Yang pasti kita memang tetap harus berdampingan ya dengan virus ini. Jadi yang harus kita lakukan yaitu protokol kesehatan untuk diri kita sendiri dan untuk orang gitu. Kalau misalnya dari diri sendiri, tetap menggunakan masker, hand sanitizer, cuci tangan, dan jaga jarak. Itu tetap harus kita lakukan selalu, jangan sampai lupa. Terus kalau misalnya ke dokter gigi gimana dok? Keamanannya gitu. Sekarang itu di rumah sakit, baik di rumah sakit umum, rumah sakit khusus, rumah sakit manapun yang poligigi ataupun klinik-klinik gigi, sekarang semuanya sudah menjalankan setahu saya semua sudah menjalankan protokol kesehatan protapnya sendiri-sendiri. Jadi biasanya dari masuk itu kita sudah diukur temperaturnya, sudah ada list pertanyaan yang harus kita jawab, apakah dalam waktu 1 minggu ini kita dari luar kota atau berhubungan kontak dengan pasien COVID gitu kan. Itu ada list yang harus kita isi. Suhu tubuh kita juga diukur gitu kan. Kemudian nanti kitanya juga, pasien juga akan dibekali gitu kan dengan APD pasien gitu. Ada biasanya kalau di dokter, ada di klinik, ada yang pasien dikenakan dengan apron ataukah dikenakan dengan jas hujan, pasiennya menggunakan kacamata ya kan, pakai sarung tangan pasiennya, pakai sarung kaki, pakai sarung tutup kepala ya. Jadi pasiennya pun dari kita dokter gigi biasanya kita bekali tuh gitu sebelum masuk ke poli kita. Mereka sudah kita siapkan untuk apa? Untuk perlindungan dari pasiennya ya. Jadi dia nanti berkontak dengan kita pun sudah ada yang melindungi. Kemudian yang kedua, dari kitanya sendiri dokter gigi juga, kalau sekarang jangan kaget ya kalau ke dokter gigi
dokternya pakai baju APD gitu ya. Untuk adik-adik ya nggak usah takut. Jadi kalau dokternya pakai baju astronot, pakai baju full lengkap, nggak usah takut sekarang gitu. Jadi memang itulah yang harus dokter lakukan untuk perlindungan dokternya juga, karena kan dokter melindungi pasien, pasien juga melindungi dokternya. Jadi kita saling menjaga. Kemudian juga alat-alat juga sekarang semua disterilisasinya lebih baik ya. Maksud saya semua dokter-dokter juga sekarang kalau ada pasien juga kita melayani itu per custom. Jadi kalau dulu mungkin kalau di meja peralatannya dokter tuh banyak tuh ada alkohol ini. Sekarang mungkin sudah tidak ada. Jadi setiap pasien paling kita sudah menyiapkan per custom yang disposable ya. Selesai pakai udah kita tinggal buang. Untuk pasien ini, pasien berikutnya kita siapkan lagi gitu. Kemudian pada saat kita duduk baru dia kan pakai maskernya baru dibuka, kumur-kumur baru buka mulut gitu. Jadi kalau menurut saya aman nggak sih dok? Insya Allah aman. Selama memang klinik itu atau rumah sakit itu menjalankan protokol kesehatan yang baik dan benar. Dan saya yakin teman-teman sejawat saya, dokter gigi ya di luaran sana, baik yang bekerja di rumah sakit, bekerja di klinik sendiri, mereka semua menjalankan protokol kesehatan yang memang sudah ada aturannya ya, baik dari organisasi kami gitu kan ataupun dari Departemen Kesehatan. Jadi tidak usah was-was lagi kalau mau ke dokter ya, karena semua protokol kesehatan juga sudah kita jalani. Karena gini, karena kalau misalnya gigi sakit ya, kalau nggak sakit oke, kita bisa menunda untuk tidak ke dokter gigi. Tetapi kalau giginya udah sakit, udah berlubang gitu kan, masih menunda untuk ke dokter gigi gitu, kan kasihan ya. Kalau misalnya, karena gini, kalau gigi itu nggak bisa diobatin hanya dengan obat minum ya. Jadi beda dengan kalau misalnya sakit flu atau sakit batuk, pilek, dengan obat minum, antibiotik udah selesai ya. Tapi kalau gigi itu selain dengan bantuan obat minum, giginya sendiri itu memang harus diperbaiki, dibersihkan. Kenapa giginya sakit sih? Kok gigi bisa sakit? Ya ada makanan yang terjebak di dalam ini, di dalam gigi. Nah kita nggak bisa ngebersihin sendiri, walaupun pakai tusuk gigi diongkal-ongkal itu nggak bisa gitu. Yang bisa membersihkan siapa? Ya dokter gigi gitu. Jadi kalau saran saya, kalau memang giginya sudah sakit gitu kan ya nggak usah ditunda-tunda lagi untuk ke dokter gigi. Ya ayo silakan ke dokter gigi untuk periksa gigi gitu ya. Kembali lagi dengan protokol kesehatan yang harus kita jalanin ya, secara kitanya juga harus sehat ya gitu. Tapi kalau misalnya kita juga sakit, demam ini ya, kita berobat dulu gitu. Kita tes dulu, kalau memang nggak yakin boleh swab dulu. Ada juga di beberapa rumah sakit atau klinik yang pakai rapid dulu gitu, nggak apa-apa, kita ikutin aja. Yang penting giginya kita itu segera terobati gitu. Jadi kalau gigi tuh nggak bisa tuh cuma diobatin, minum obat aja deh gitu, nggak bisa gitu. Tetap giginya sendiri tuh harus diobati. Dan dokter juga kalau kita secara virtual gitu kan, dokter bisa menyarankan misalnya ya pakai obat kumur gitu kan, minum obat ini, atau lubangnya kalau besar untuk sementara ditutup dulu dengan kapas gitu, bisa gitu. Tetapi kan mungkin itu tidak begitu banyak membantu ya gitu ya, sehari 2 hari gitu kan. Tapi nanti kapasnya pun juga kan lama-lama kan mesti diganti lagi gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau ditanya aman nggak sih dok gitu, insya Allah aman selama rumah sakit atau klinik itu menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan gitu. Mungkin pertanyaan yang kedua, banyak produk-produk pasta gigi yang menawarkan proteksi perawatan gigi. Apakah itu berguna dan efektif? Apa yang paling penting kalau membeli pasta gigi? Ya, balik lagi tadi yang pertama ya gitu, pasta gigi sekarang memang banyak banget dengan segala macam merek, dengan segala macam keunggulannya, dengan segala macam bahan. Kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, semua pasta gigi bagus as long as dia mengandung fluoride.
cari aja sikat gigi mengandung fluoride, insya Allah dia pasti bagus gitu. Kenapa penting banget sih fluoride? Ya tujuannya kita menyikat gigi itu kan sebenarnya salah satunya ya untuk melapisi gigi itu gitu kan dengan fluoride. Jadi kalau di pasta gigi itu tidak ada fluoride-nya, ya buat apa gitu. Jadi pasta gigi apapun itu bagus, yang penting mengandung fluoride. Dan untuk anak-anak balita, selain fluoride, kalau bisa jangan yang ada deterjennya ya. Ada saya nggak bisa sebut ya, nanti boleh sebut nggak sih merek ya? Sebut boleh ya? Boleh sebut aja ya, salah satu mereknya itu Sweet Salt. Sweet Salt nggak ada deterjennya, jadi aman buat adik-adik bayi, balita ya, umur 4 tahun. Apalagi satu lagi, mulai kapan sih sikat gigi? Saya belum ngasih tahu ya. Mulai kapan sih Bu Dokter nih anak-anak disikatin giginya? Mulai bayi, dari pertama kali giginya tumbuh. Kalau anak saya dulu dari bayi, ritual mandinya itu pertama sikat gigi. Pakai apa? Pakai kasa ya. Jadi saya bersihin mulutnya, Dek, kita sikat gigi ya gitu. Itu udah saya kenalin sama anak saya, pakai kasa, saya bersihkan mulutnya, lidahnya terutama karena kan dia minum susu ya. Lidah bayi itu biasanya putih-putih kan. Nah, itu aku bersihin pakai kapas. Nanti udah 1 bulan, masuk 2 bulan, ada tuh sikat gigi yang untuk bayi yang di tangan tuh ya, yang tinggal kayak gini, selongsong, terus ada ininya halus. Nah, nggak usah pakai pasta dulu, dikenalkan dulu, Dek, sikat gigi gitu kan, umur 3 bulan. Udah naik umur 6 bulan, dia sudah mulai bisa memegang sikat giginya sendiri. Nah, kita belilah sikat gigi yang khusus untuk anak-anak ya, untuk bayi. Itu kita kenalin, Dek, ini sikat gigi loh. Nah, dia sambil ngaca masih kita pegangin tuh, dia sikat gigi. Soalnya kadang-kadang suka culek tuh kalau kita nggak megangin. Sampai umur setahun udah mulai mengerti, sikat giginya kita ganti lagi gitu. Jadi kalau mulai kapan sih diajarin sikat gigi? Mulai balita, mulai dari lahir itu kita sudah mengenalkan cara sikat gigi sama adik-adik, sama anak-anak kita gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Dok, kalau dental floss boleh dipakai saat kapan ya? Lebih baik pakai dental floss atau umur? Oh, atau obat kumur? Oh. Nah, ya bagus banget ya pertanyaan. Aku juga lupa nih tadi ngejelasin salah satu untuk selain tadi sikat gigi, pasta gigi, ya satu lagi dental floss gitu. Dental floss itu membantu. Jadi gini, setelah ini udah sikat gigi, udah semua rapi, kok kayaknya ada yang nyangkut ya gitu ya. Memang sekarang kita menghindari penggunaan tusuk gigi. Kenapa sih, Dok? Tusuk gigi nggak boleh gitu kan ya. Orang kan kayaknya enak deh kalau ditusuk-tusuk gitu, apalagi habis makan. Malah ada pasien saya, aduh Dok, itu ya kalau makin ditusuk tuh aduh enak banget. Nah, itu yang bahayanya tuh kalau udah, aduh Dok, itu udah enak banget. Karena apa? Kalau kita pakai tusuk gigi ya, sekali ditusukin, kan ini soket ya, nih ya, pakai tusuk gigi. Aduh, ini enak banget nih Dok, dipakai tusuk gigi tuh. Besoknya habis makan tusuk lagi, aduh ini. Nah, semakin lama ini gusinya kan karena kena tusuk gigi, dia akan epitel yang mengikat dia dengan gigi kan lepas ya, karena trauma dari tusuk gigi. Kita nggak ngerasain sakit gitu, karena ngerasa bahwa bersih aja gitu kan. Nah, sehari, 2 hari, seminggu itu akan semakin dalam. Kalau semakin dalam, karena ini gusinya agak kebuka ya, itu nanti makanan akan masuk ke dalam itu. Nah, kalau makanan udah masuk ke dalam situ, ya itu tiba-tiba gusinya, kok gusi saya nggak kenapa-napa berdarah ya Dok gitu. Atau aduh gatel gitu gusinya, rasa pengen digaruk. Nah, itu berarti memang sudah ada bakteri dan makanan yang di situ. Makanya kalau tadi pertanyaannya gimana dengan pemakaian dental floss, Dok? Oh, bagus banget. Dianjurkan malah menggunakan dental floss setelah sikat gigi gitu. Dental floss yang kayak gimana sih, Dok? Gitu. Jadi dental floss itu kan namanya dental floss, yaitu benang gigi. Jadi benang gigi itu nanti saya kasih lihat contohnya ya. Benang giginya itu ada yang panjang gitu ya. Kita ambil kurang lebih sekitar berapa senti ini? 15 cm, diginiin, terus diginiin ke gigi satu gitu. Memang kalau untuk bagian dalam sini agak susah ya, kita harus begini, wah repot gitu. Sekarang udah ada jual kok di
supermarket, minimarket, dental floss yang modelnya begini, terus ini ada gagangnya, ya. Dental flossnya di sini. Nah itu lebih menggampangkan kita untuk masuk keluar, ya, masuk keluar. Memang awal-awal, aduh ribet banget sih dok, udah lah pakai tusuk gigi gitu, orang banyak gitu kan ya gitu. Tapi enggak, pertama-tama memang susah, tapi nanti kalau kita biasakan cara membersih gigi dengan menggunakan dental floss, lama-lama kita pasti akan terbiasa. Jadi dental flossnya pertama ditekan begini, tarik. Susah dok nggak masuk ya memang. Jadi atau kadang-kadang putus gitu kan. Emang dia halus banget. Jadi cara masukinnya dental floss itu kalau gigi dimasukin ini dimaju mundur. Nah pada saat kita ke atas makanan tuh biasanya nempel tuh di dental floss, keangkat kalau ada makanannya di bawah sini. Jadi dental floss itu tidak menyakiti gusi. Kalau tusuk gigi kan tadi seperti saya bilang kan, kita nusuknya ke gusi kan. Aduh enak banget deh kalau ditusuk gitu kan gitu. Nah, kalau misalnya udah seperti itu, coba deh kalau bisa kontrol ke dokter gigi, kontrol. Dok, kenapa ya saya sebagian sini kok makanan sering nyempil gitu. Pasti ada sesuatu, apakah ada lubang atau ada pocket yang dalam. Nah, jadi itu yang harus kita periksakan. Jadi kalau misalnya kenapa ya bagian sini sering banget nih nyangkut makanan, aku sering nongkel gitu kan ya, pasti ada sesuatu. Makanya itu perlunya kita konsultasi ke dokter gitu. Baik konsultasi kalau sekarang bisa lewat Halodoc ya, atau lewat dokter langganannya. Dok ini kenapa saya pakai tusuk gigi ya, kayak makanan nyelip gitu, setiap waktu ada makanan yang nyelip gitu. Nah nanti dokternya akan menganjurkan apa yang akan dilakukan terlebih dahulu, emergency, baru kemudian nanti dipersilakan untuk datang berkunjung ke dokter gigi untuk memeriksakan lebih lanjut gitu. Ada lagi? Belum ada. Oke. Aku juga mau ngasih tahu ya, kalau misalnya pertolongan pertama kasus di rongga mulut, maksudnya pertolongan pertama gini, kalau misalnya aduh nih malam-malam tiba-tiba gigi sakit, aduh sakit, mau ke dokter mau kemana, mau telepon dokter juga kemana gitu kan. Nah kalau sakit udah pasti kita harus minum obat ya, obat udah pasti gitu. Tapi kalau misalnya disertai bengkak nih, ada bengkaknya nih, bisa dicoba mungkin nih. 1 gelas air dengan 1 sendok garam, terus diaduk anget ya, kumur-kumur. Fungsinya buat apa sih dok ini? Nah dengan adanya air hangat dan garam itu untuk memperlancar peredaran darah di gusi di tempat yang bengkak itu. Jadi akan sedikit mengurangi rasa sakit gitu. Terus kalau misalnya pakai es batu juga boleh gitu kan, suka tiba-tiba ada yang berdarah gitu kan ya, boleh pakai es batu juga boleh. Dan yang pasti harus minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Tuh. Nah terus apalagi ya, kalau untuk adik-adik di rumah ya, kira-kira apa sih? Oh gini, kalau misalnya giginya lubang nih gede banget sakit, terus saya nggak bisa ke dokter, ngapain ya Bu dokter, gimana ya caranya? Nah salah satu caranya nih ya, kumur-kumur dulu ya, yang lubang tadi giginya lubang, kumur-kumur, bersihin lubangnya. Kalau usahakan jangan sampai ada sisa makanan di dalam itu. Terus ambil kapas di rumah yang bulat ya, dibuletin kapasnya, kemudian masukin deh ke dalam gusinya, ke dalam lubang gigi. Nah tutup gitu. Itu akan mengurangi ya. Kenapa gigi sakit itu? Biasanya gigi sakit itu, gigi yang lubang itu ada makanan yang terjebak di dalam ya. Jadi makanan terjebak di dalam, dia akan menekan saraf sehingga akan menimbulkan rasa sakit. Jadi usahakan makan makanan yang itu dibersihkan, ditutup dengan kapas. Paling tidak ini membantulah sampai menunggu besok atau lusa untuk adik-adik atau ibu-ibu semua pergi ke dokter gigi. Oke, terus apa? Kira-kira yang adik-adik rasakan apa ya yang biasanya dialami gitu kan, mengenai makanan atau ini
ada hubungannya nggak sih sakit misalnya dari sakit gigi bisa nggak sih ke penyakit yang lain? Oh bisa banget ya, aku lupa nyampain. Jadi dengan gigi kita itu yang nggak kita rawat itu, lubang misalnya nggak kita rawat, kita biarkan berlama-lama, ini bakterinya ini kan nanti dia akan di ujung akar itu kan ada pembuluh darah, bakterinya bisa masuk pembuluh darah dan bisa mengalir ke dalam seluruh tubuh kita. Makanya kan ada kasus sakit jantung ya, itu ada hubungannya dengan gigi. Diabetes juga ada hubungannya dengan gigi. Terus sakit katup jantung juga ada hubungan gigi. Kenapa? Ya itu hubungannya dengan bakteri, karena bakteri itu dia bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, kalau sudah masuk ke dalam pembuluh darah, darah itu akan mengalirkan ke seluruh tubuh kita melalui mana? Jantung dong ya. Kalau dulu belajar biologi ingat ya, jantung buat masuk jantung, keluar jantung itu lagi kan. Nah, disitulah mungkin bakterinya akan menempel ke bagian-bagian ya, ginjal bisa, ya ke jantung bisa gitu. Makanya kenapa kesehatan mulut ini sangat penting kita jaga, karena dari situ bisa kemana-mana sakitnya gitu ya. Jadi nah mungkin waktunya sudah cukup ya, udah waktunya sudah ini sudah batas waktunya kali ya aku cerita tentang kesehatan gigi, menjaga kesehatan gigi selama masa pandemi ini. Jadi semoga apa yang tadi Bu Dokter sampaikan, saya sampaikan untuk adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak semua, semoga bermanfaat, ada manfaatnya dan bisa dijalankan ya, bisa dipraktekkan di rumah apa yang sudah saya sampaikan tadi. Pertama, sikat gigi waktunya sebelum tidur malam dan sesudah sarapan pagi. Kemudian cara sikat gigi yang baik dan benar, menggunakan pasta gigi dan sikat gigi apa. Kemudian kita juga membantu dengan makanan-makanan bernutrisi dan makanan-makanan yang mendukung untuk kesehatan gigi. Kemudian menghindari makanan yang manis, asam, menghindari ya. Saya tidak melarang loh ibu-ibu, anak-anaknya jangan dilarang makan es krim sama makan coklat ya. Kasihan masa mudanya biar menikmati coklat dan es krim, tidak apa-apa, aman. Kita kurangi aja, atau sikat gigi setelah makan makanan ngemil-ngemil. Kemudian juga tadi terakhir adalah mengenai kunjungan ke dokter gigi minimal 1 tahun sekali. Aku rasa segitu aja ya penjelasan dari aku. Ada pertanyaan lagi? Dok, kalau gigi depan atas anak sudah patahnya banyak, ompong, kira-kira usia berapa yang numbuhnya lagi? Oke, jadi kalau gigi depan itu kalau pertama numbuh kan gigi bawah umur 6 bulan ya. Dari 6 bulan sampai dia umur 6 tahun itu akan menyusul untuk pertumbuhan gigi semuanya. Nah memang banyak kasus tuh anak-anak tuh giginya gigis ya, kita nyebutnya gigis ya, habis semua tuh cuma tinggal coklat-coklat ujung-ujungnya gitu. Itu biasanya namanya karies itu rampan karies, jadi karies atau lubang gigi yang disebabkan karena susu. Jadi ya itu kembali tadi saya bilang kan, kalau tidur malam adik-adik minum susu, ditarik botol susunya ganti dengan air putih gitu. Nah itu kalau sudah terjadi seperti itu, biasanya gigi bawah itu akan tumbuh pertama kali gigi dewasa itu umur 6 tahun. Dimulai dari gigi geraham dulu ya. Ibu-ibu jangan salah ya. Kadang-kadang ibu-ibu kadang-kadang suka nggak aware nih gitu kan ya. Datang ke dokter gigi, dok giginya lubangnya dicabut aja di belakang. Ternyata yang gigi belakang yang berlubang itu gigi dewasa. Ibunya nggak tahu, loh udah gigi dewasa ya dok? Iya ibu, karena gigi dewasa pertama umur 6 tahun tumbuh gigi belakang dulu ya. Jadi jangan tercela ibu, di belakang itu yang besar itu gigi dewasa, baru kemudian yang depan. Nanti biasanya kalau gigi depan ini udah tumbuh, gigi anak-anaknya akan goyang gitu. Jadi nanti kalau udah goyang baru kita cabut-cabutin gitu, cabut-cabutin kayak ini aja ya, cabut apa gitu, cabut-cabutin. Enggak, biasanya kalau gigi depan satu, depan goyang. Kalaupun misalnya nggak goyang,
gigi dewasanya sudah mulai numbuh, kita biasanya dokter gigi akan berusaha untuk itu dicabut. Kenapa harus dicabut sih dok? Orang belum goyang gitu kan ya. Karena akan mengganggu pertumbuhan gigi dewasanya. Jadi nanti ini gigi susu, tiba-tiba gigi dewasanya tumbuh di belakang gigi susu. Nah, kan nanti jelek dong, ya kan? Secara estetis mengganggu pertumbuhan gigi dewasanya. Jadi gigi susunya harus kita cabut gitu. Jadi makanya kenapa tadi tahap-tahapannya harus sikat giginya kapan, cara sikat gigi itu kita kenalkan dari bayi itu supaya nanti pada saat gigi dewasanya tumbuh, gigi susunya tuh udah otomatis Bu goyang karena dia gigi susu itu kan lama-lama akarnya habis didorong oleh gigi dewasa. Jadi tinggal dicabutin gigi susunya gitu. Tapi pasti harus dicabut gitu. Jadi mulainya dari umur 6 tahun ya. Tadi kan ditanya mulai umur berapa. Gitu. Ya, saya rasa cukup ya. Untuk hari ini segitu dulu penjelasan saya mengenai menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua, buat ibu-ibu, buat bapak-bapak semuanya gitu. Stay healthy, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai maskernya, jangan lupa cuci tangan, bawa hand sanitizer dan jaga jarak gitu. Pokoknya sehat untuk semuanya, sehat untuk kita, tetap semangat di masa pandemi ini gitu. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.